Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari Rabu ini kita akan membahas bagaimana berdamai dengan kecemasan dan juga kesedihan untuk adanya kematian daripada para penyintas COVID ataupun juga para yang sedang mengalami COVID-19. Di mana kecemasan itu adalah sesuatu yang wajar, di mana ketika ada stresor itu adalah bagian dari kehidupan, karena kita hidup ini di dunia pasti banyak stresornya. Dan tetapi stresor itu bisa juga menimbulkan kecemasan ataupun juga stres yang positif. Stres yang positif itu seperti apa? Misal ketika adanya COVID, dia berpikir tentang bagaimana cemas ya memang tentang COVID ini, tetapi dia akan melarikannya ke hal-hal yang positif. Misalnya makan yang teratur, kemudian olahraga yang lebih intensitasnya lebih banyak lagi, kemudian dia berpikir positif. Itu adalah stresor yang positif. Tetapi ketika stresor itu berlebihan dan kita tidak bisa menyikapinya dengan baik, itu akan menimbulkan, kita sebut juga dengan stres negatif. Nah, stres negatif ini bagaimana? Stres negatif ini akan mempengaruhi daripada kegiatan kita sehari-hari, yaitu kegiatan yang biasanya bekerja, yang kuliah, yang berwirausaha, itu terganggu. Nah, ketika terganggu, itu bisa kita masukkan kepada disebut juga dengan gangguan cemas. Nah, kemudian, apa yang terjadi di otak kita sehingga kita bisa cemas? Yaitu seperti yang saya sampaikan, ketika ada stresor itu datang, ketika datang kemudian di talamus itu sebagai portal ya, apakah data ini bisa diteruskan ke prefrontal cortex atau ke amigdala. Terkadang kecemasan ini langsung saja dioper oleh talamus ke amigdala, dan di amigdala diolah dengan sifat otonomisasi sehingga langsung saja berespon, yaitu seperti jantung berdebar, kemudian juga perut rasa begah, kuduk berat, kepala menjadi nyeri dan segala macam, sehingga itu akan menimbulkan beberapa gangguan. Atau juga kecemasan itu juga timbul karena disimpan. Jadi kita ini orang timur sukanya menekan ke pikiran sadar. Jadi kadang-kadang kita mengatakan bahwa kita berpikirnya adalah ora opo-opo, tidak apa-apa dan tidak jadi masalah. Dan ketika itu kita tekan ke pikiran sadar yang disebut juga dengan represi, ataupun juga ditekan kepada pikiran bawah sadar ataupun yang disebut juga represi, dan ditekan kepada pikiran sadar yang disebut juga dengan supresi, maka itu akan menimbulkan beberapa kecemasan. Nah, begitulah ketika cemas itu adalah bagian dari hidup kita harus menyikapinya. Nah, teknik apa yang bisa kita lakukan untuk mengendalikan cemas? Salah satunya adalah dengan kita, apabila lintasan-lintasan kecemasan itu banyak, kita bisa menyusun beberapa kalimat. Misal, cemas misalnya, jangan-jangan nanti besok saya COVID. Nah, ketika lintasan-lintasan itu berulang-ulang dan mempengaruhi kita balas lagi dengan membuat suatu skema kalimat yang bisa untuk melawan daripada kalimat-kalimat itu. Sehingga kita mengatakan, ya memang COVID ini tidak bisa dihindari, tetapi saya berusaha untuk menjaga kesehatan dan menjaga prokes. Karena saya yakin dengan saya berusaha melakukan yang terbaik di dalam kehidupan ini, maka kesehatan itu menjadi milik saya. Nah, apa yang bisa kita ambil dari kalimat itu? Yaitu kita menyusun suatu kalimat, jadi kita tidak melawan daripada kata-kata itu. Kita itu tidak melawan dan juga tidak mengiyakan, tetapi kita melihat faktanya. Nah, kemudian memang itu kita tidak melawan kalimatnya. Kemudian ditambah yaitu kalimat tetapi. Nah, tetapi ini adalah sambungan. Nah, ketika tetapi itu akan, yang teringat di otak kita adalah kalimat sesudah tetapi.
Nah, tetapi itu nanti kalimat-kalimat positif yang kita susun. Nah, kemudian ditambahkan dan itu untuk memperkuat kalimat tetapi tadi. Dan untuk tambah lebih kuat lagi ditambah dengan karena. Jadi kunci kalimatnya adalah untuk melawan lintasan adalah tetapi dan karena. Disusun seperti itu akan tersimpan di pikiran bawah sadar kita, dan kita akan merasa bahwa kita selalu oke, dan lintasan-lintasan itu silakan datang, tetapi di satu sisi kita bisa melawannya dan bisa mengendalikannya. Dan mudah-mudahan pertemuan pada hari ini bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.